Doa dipersilakan. Selesai. Baik. Sebelum kita mulai, kita sedikit dulu ya, biar otot-otot kita yang dari mengawasi dari jam pertama sampai jam terakhir bisa lebih relax, otak badan juga lebih relax, dan kita bermain sebentar. Biasanya anak-anak kita yang biasa bermain, sekarang kita yang bermain. Mulai berdiri, baru ibu-ibu. Ikuti ya. Tujuan kegiatan hari ini yang pertama adalah menyampaikan pembelajaran dari pemahaman dan penerapan konsep inti dari budaya positif. Dan yang kedua, mengajak warga sekolah untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Harapannya dengan kegiatan hari ini, teman-teman bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan dan dipraktekkan di kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan seperti itu. Baik, apa itu budaya positif? Bapak Ibu pasti tahu ya apa itu budaya. Sudah sering sekali mendengar kata-kata budaya. Nah, sebelum saya membicarakan tentang budaya positif, saya ingin mengetahui seberapa jauh Bapak Ibu mengetahui apa itu budaya positif. Ini yang ada dalam buku Signo. Yang warna kuning silahkan Ibu menuliskan yang Ibu tahu tentang apa itu budaya positif. Yang kedua, yang nanti Signo yang warna biru, dari beberapa poin tentang materi budaya positif, apa yang ingin Ibu ketahui dan apa yang belum Ibu ketahui. Jadi nanti saat kita membahas beberapa poin materi budaya positif, ada disiplin positif, dalam motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Silakan Ibu menuliskan di segitiga warna kuning apa yang Ibu ingin ketahui. Paham ya Ibu? Paham ya? Yang biru tadi apa? Apa arti budaya positif? Yang kuning apa yang ingin diketahui? Nah, silakan. Ada tulis berbeda ini. Budaya positif. Mau filmnya? Oke. Waktunya 2 menit.
yang biru saja. Yang kuning silakan dipegang sendiri. Oke. Yang biru yang menjadi positif adalah saya bacakan dulu ya. Pengertian budaya positif. Oh, ya Bu. Oke, teman-teman, pengertian budaya positif adalah tingkah laku yang memberikan dampak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan bagus yang sudah dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang baik. Budaya positif adalah karakter anak sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan kebiasaan. Senyum salam sapa. Budaya positif adalah keyakinan keseluruhan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang berdampak positif pada kehidupan. Suatu kebiasaan dengan mengamalkan nilai-nilai besar kebaikan. Oke. Dari beberapa teman-teman yang sudah mengungkap pendapatnya tentang budaya positif, bisa saya simpulkan teman-teman sudah mengetahui sedikit tentang budaya positif ya. Banyak yang sudah mengatakan bahwa suatu kebiasaan yang baik gitu, yang positif di kehidupannya. Itu juga salah satunya seperti itu. Oke. Disiplin positif. Yang pertama kita bahas adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya ingin ibu-ibu baca ada 3 pernyataan, yaitu yang pertama, mendukung dapat mendisiplinkan anak. Pemberian dukungan yang positif dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari ketiga pernyataan ini, kira-kira mana yang bisa mendisiplinkan anak? Yang mana itu? Yang ketiga, Baby. Yang lain? Yang nomor 2. Yang lainnya? Nomor 2. Oke. Dan nomor 2 dan nomor 3 ya kebanyakan. Nanti kita bahas apakah nomor 2 dan nomor 3 itu benar atau salah, atau bisa atau tidak membuat anak-anak disiplin positif secara individu, secara motivasi intrinsipnya. Nanti kita bahas. Oke, dari ketiga tadi kita bisa lihat makna disiplin positif itu dulu. Jadi belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Kita garis bawahi yaitu di belajar kontrol diri. Jadi diri sendiri kita yang mengontrol. Kita kembali lagi di ketiga pernyataan. Kira-kira tadi yang memilih antara nomor 2 dan nomor 3, apakah diri sendiri yang mengontrol atau orang lain yang mengontrol? Orang lain yang mengontrol. Berarti bisa disimpulkan bahwa nomor 2 dan nomor 3 itu bisa menjadikan anak disiplin atau tidak? Bagaimana Bu? Sementara saja. Karena apa? Karena satu, dapat dukungan, dapat hadiah, dan yang nomor 3 dapat hadiah. Agak marahnya takut. Tapi kenapa sementara juga? Tahu tidak? Betul sekali.
Kalau tidak diberi hadiah, mereka tidak disiplin. Kalau diberi hukuman, mereka takut. Jadi motivasinya dari luar, tidak dari diri sendiri, sehingga tidak terjadi disiplin positif dalam diri, karena mereka tidak mengontrol diri mereka sendiri, tetapi orang lain yang mengontrol dirinya. Tujuan yang mulia itu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan. Kalau di kita itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa aja sih? Nah, ini. Jadi setiap anak-anak yang berperilaku berdisiplin positif, intinya tujuannya adalah di sini. Anak-anak kita nanti kita setting memiliki budaya positif di sekolah dengan beberapa cara yang akan kita bahas di selanjutnya nanti. Tujuannya adalah di sini, Bu. Tujuannya adalah membuat anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja yang diintegrasikan dalam profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah yang ingin kita usung, yang ingin kita jadikan anak-anak kita dengan merdeka belajar, dengan kita belajar bersama, dengan disiplin positif. Inilah tujuan kita itu. Apapun yang kita lakukan, muaranya di sini. Apapun yang kita lakukan membuat pembelajaran dan apapun yang kita lakukan di sekolah, muaranya di pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan beberapa hal bisa membuat kegiatan yang menuju tujuan kita, yaitu kebajikan. Yang pertama, anak yang paling wajib itu adalah anak yang mengukur suhu badan, karena saat ini masih saat pandemi ya, masih peralihan antara pandemi dan sudah mengatur sebaik, tetapi kita tetap memperlakukan cek suhu agar nilai kebajikannya adalah keselamatan. Dan yang kedua, anak masuk gerbang sekolah, ada guru di situ, nomornya dimatikan atau ditutup. Itu nilai kebajikannya adalah nomor mati. Yang berikutnya, itu adalah anak-anak pramuka ya. Kalau di pramuka kan ada kemandirian, ada apalagi itu pembina pramuka. Berarti banyak sekali di performaan itu nilai kebajikan yang diusung, yaitu ada kemandirian, gotong royong, kreativitas. Jadi anak-anak bagus sekali bisa mengikuti kegiatan kepramukaan. Oke. Baik. Dari apa yang dilakukan anak-anak itu kan muaranya adalah di kebajikan guru sosial. Jadi apapun yang dilakukan itu ya, yang berikutnya yang kita bahas adalah teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Sudah awal ya, motivasi, hubungan dan penghargaan. Yang terbaru adalah di sini ada kata
rasa restitusi. Ada yang tahu apa itu restitusi? Belum tahu ya. Jadi anak berperilaku itu ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku karena adanya motivasi. Motivasi ada dari eksternal maupun internal. Yang sudah kita bahas tadi bahwa kita ingin memunculkan motivasi internal dari diri siswa. Seperti tadi kan tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan. Gimana sih caranya anak-anak itu bisa berperilaku tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan? Bagaimana bisa untuk jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan sesuatu? Itu yang akan kita capai. Bagaimana cara kita mengantarkan anak-anak kita dan memiliki motivasi internal tersebut? Yaitu dengan cara restitusi. Restitusi itu apa sih? Menurut dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak-anak memiliki kesalahan, biasanya mau kembali ke kelompok itu kan agak-agak enak, takut, nanti dicap, kok kamu udah jelek aja. Nah, gimana sih mengembalikan anak tersebut kembali ke kelompoknya? Nanti caranya di akhir slide kita. Kita bahas restitusi dulu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, itu tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita garis bawahi di proses kolaboratif. Maksudnya di sini adalah anak-anak kadang mau berubah itu perlu dorongan, perlu gandengan. Nah, kita sebagai guru, kita berkolaborasi sama anak-anak kita. Kita pasti dengan pertanyaan sehingga mereka bisa berpikir solusi apa yang baik untuk permasalahan mereka. Jadi kita bersama-sama anak mencari solusi. Yang biasa terjadi adalah kadang-kadang kita sudah memerintahkan anak, kamu harus kayak ini, kamu harus kayak itu. Bahkan tidak itu. Kita lebih sering memerintah mereka. Jangan lalu kita, iya manis. Misalnya kayak gitu. Jangan ya bu. Lebih sering memerintahkan misalnya tugas yang dikumpulkan. Kamu tugas pokoknya ini tugas. Nah orang pasti gimana? Yang terjadi apa? Mereka hanya sekedar mengumpulkan tugas. Efeknya mengumpulkan sabun, zibak, tanpa tahu prosesnya. Jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Begitu. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini restitusi meyakini bahwa setiap anak itu biasa melakukan kesalahan. Setiap manusia melakukan kesalahan itu hanya biasa. Tidak hanya mereka saja, tapi kita pun bisa melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita belajar dari kesalahan tersebut? Itulah yang namanya restitusi. Yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran.
bukan paksaan. Seperti tadi kan cenderung paksaan ya Bu. Di sini restitusi lebih cenderung ke tawaran. Yang berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat dalam dirinya sendiri mau jadi apa nanti ke depannya. Kita memberikan ke anak tersebut, tidak kita yang mendikte BWAP terus ini, tidak seperti itu ya Bu. Yang berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti kita bahas di kebutuhan dasar. Yang berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang diubah di sini di restitusi itu karakter anak, bukan tindakannya. Yang paling terfokus adalah di karakternya anak agar budaya positif itu berkelanjutan tidak hanya di sekolah saja, tetapi di luar sekolah pun dia tetap melakukannya. Yang berikutnya restitusi fokus pada solusi. Yang kedua, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan restitusi nanti saya akan contohkan bagaimana melakukan restitusi. Tetapi sebelumnya kita harus melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kalau ibu-ibu memiliki anak wali atau wali kelas, bisa pertama kali kita lakukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang tidak punya kelas atau hanya guru magang bisa membuat seperti kayak kesepakatan kelas atau yang biasa disebut itu kontrak belajar ya. Tapi kalau biasanya kontrak belajar kan hanya dari guru. Beda. Kalau bahasa anak, kesepakatan anak bagus. Hampir sama itu. Bedanya keyakinan kelas itu lebih untuk meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu lebih bermakna seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pasti kadang-kadang kita berpikir kenapa kok nggak peraturan sih? Kan sekolah sudah ada peraturan. Kan itu tinggal dijalankan aja, bukan udah ada peraturan. Kadang kita berpikir begini ya. Sekarang saya balik tanya, peraturan sekolah apakah menyebutkan anak dalam pembuatannya? Tidak. Peraturan sekolah apakah mereka tahu apa yang dilakukan itu kadang-kadang melanggar peraturan? Tidak. Jadi anak-anak cenderung melanggar peraturan karena mereka itu tidak tahu dari peraturan tersebut. Tidak tahu ataupun tidak dilibatkan dalam melakukan peraturan tersebut. Itu sudah buat sekolah aja. Saya pelanggar juga tahu yang dimaafkan. Kan seperti itu. Mereka tidak meyakini bahwa peraturan tersebut untuk keselamatan mereka, untuk kebahagiaan mereka, seperti itu. Jadi, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke keyakinan atau nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sulit dipahami. Nanti akan lebih dapat dipahami dari contoh berikut ini. Di sebelah sana adalah peraturan baik. Contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah tanggung jawab. Kalau seseorang sudah meyakini mau ada berjuang perpus, mau tidak, bukunya itu kalau sudah diyakini pasti dikembalikan. Tetapi kalau anaknya itu hanya peraturan saja ada,
sudah diletakkan karena dia belum yakin bahwa nilai yang tergandung dalam peraturan tersebut itu adalah nilai tanggung jawab. Begitu pun seterusnya. Gitu ya Bu. Jadi ini apa? Dari peraturan-peraturan tersebut. Jadi tidak begitu. Dari peraturan kelas, contohnya tadi sudah banyak itu, dari peraturan tersebut kita yakini sebagai keyakinan kelas. Kalau sudah dijalankan, stimulus di lingkungan kelas itu menjadi lingkungan yang positif. Kalau kelasnya sudah lingkungannya sudah positif, mereka keluar dari kelas akan terciptanya budaya positif karena mereka sudah yakin, sudah terbiasa, sudah meyakini bahwa apa yang mereka yakini atau keyakinan kelas mereka itu mengatakan mereka di keselamatan, kebahagiaan mereka seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Orang atau seseorang berperilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu. Anak-anak pun juga berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Itu yang dia yakini. Restitusi itu meyakini bahwa setiap yang dilakukan oleh murid kita atau yang dilakukan oleh seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik tingkah laku yang baik maupun tingkah laku yang tidak baik. Yang pertama adalah survival atau bertahan. Belonging, kasih sayang, pengakuan, power. Power itu adalah kekuatan atau penyelesaian. Fun, kemenyenangkan atau kebutuhan kesenangan. Freedom, kebebasan. Contohnya seperti itu. Ada nggak di kelas Ibu, Bapak, anak-anak yang suka mendidik, tidak mau ngomong sama temannya? Ada? Kira-kira masuk kebutuhan mana itu? Kasih sayang, betul sekali. Jadi mereka itu mereka kan mojok gitu, nggak mau komunikasi dengan teman-teman. Itu mereka itu cenderung butuh kasih sayang. Dia mau melangkah dia takut, nanti tidak mendapatkan kasih sayang dari temannya. Ya sudah saya tak di sini aja lah daripada kecewa. Nah tugas kita adalah membuat mereka hidup itu bagaimana bisa berinteraksi dengan kelompoknya. Seperti tadi yang di depan, mengembalikan ke kelompok mereka. Caranya adalah bisa kita kalau waktu pembelajaran bisa kita sambungkan dengan anak-anak yang lebih ekspresif, yang lebih lebih friendly. Mereka kadang-kadang kalau sudah diajak begitu sebenarnya mereka punya potensi untuk berbicara, tapi karena tidak memiliki kesempatan mereka akhirnya takut. Salah satu contohnya seperti itu. Contoh yang lain itu ada anak-anak yang itu membolos karena mungkin takut pelajarannya waduh misalnya. Ada Bu? Belum. Ada yang di sini yang anak-anak yang bolos wali muridnya anak kelasnya ada bully, ada ya. Kira-kira bully kenapa? Kebutuhan dasar manusia apa yang ingin dicapainya?
sadar seperti itu tuh. Jadi anak yang bolos itu cenderung ingin tidak ini apa takut menghadapi sesuatu. Jadi dia dengan senang-senang aja, bebas aja seperti itu. Ya, sadar seperti itu. Jadi begitu Bu. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan apa yang mereka inginkan karena mereka ingin bebas, kita bisa tahu solusinya bagaimana ini cara berdua dengan nanti sendiri resolusi. Berikutnya, nah dari apa namanya dari kebutuhan manusia, kita sebagai guru bisa melakukan 5 posisi kontrol yang untuk dapat mengontrol bagaimana perilaku anak-anak. Nah, 5 posisi kontrol ini ada guru, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa dilihat di bawah ini itu penghukum dan membuat merasa bersalah itu perilaku kontrolnya negatif. Kenapa negatif? Kalau penghukum sudah jelas ya sudah negatif. Tapi kenapa membuat merasa bersalah itu negatif? Pernah nggak Bapak Ibu berkata seperti ini? Mau kamu jangan kayak gitu, sing rajin, nanti biar ibu senang. Pernah nggak seperti itu? Sering ya. Kenapa kontrol itu sampai negatif? Karena apa? Kenapa Bu? Harus menjadi yang terbagi, bukan betul sekali Bu. Jadi perilakunya karena eksternal ya, tapi lebih kepada begini. Kalau kita sering membuat anak-anak merasa bersalah, akhirnya dia mengecap dirinya sendiri itu negatif. Aku sudah jelek ya, saya membuat diri saya kecewa. Apa yang saya tidak berdaya itu yang paling sama-sama tidak diinginkan sebagai guru. Kalau anak-anak sudah tidak percaya diri, apapun yang dia miliki tidak akan eksplor dengan baik. Karena itu kenapa perilaku kontrol membuat merasa bersalah itu termasuk perilaku kontrol negatif. Perilaku yang berikutnya adalah teman dan pemantau. Oke. Teman dan pemantau di sini termasuk perilaku kontrol positif, tetapi ini lebih minim jangan dilakukan. Karena apa masih mengandung motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi internal kita bisa menggunakan kontrol diri atau posisi manager. Sebagai contoh akan saya ungkapkan yang sudah saya lakukan kepada anak-anak. Ini salah satu posisi kontrol yang sudah saya lakukan dengan anak yang terlambat bisa digunakan ya Ibu. Ini saya melakukan konfirmasi kepada anak. Nanti bisa dilihat sendiri di channel YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe.
dengarkan itu, di sini saya mengajak anak membuat solusi dari dirinya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan untuk bisa datang lebih awal? Jadi solusinya dari anak sendiri. Inilah teori kontrol yang manajer, posisi kontrol manajer. Jadi intinya adalah kita mengembalikan kepada anak, kita hanya memanage bagaimana anak itu bisa berpikir, tidak masih bukan dari kita tapi dari anak itu sendiri. Oke, kita kembali. Jadi itu ya Ibu, kita lebih disarankan untuk posisi manajer, seperti guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah mereka. Seperti yang saya lakukan tadi, bahwa anak itu berpikir bagaimana sih biar tidak terlambat. Jadi solusinya dari mereka sendiri. Karena harusnya anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka tuh tahu bahwa yang dilakukan itu ada kesalahan. Tetapi seperti yang tadi kebutuhan kebahagiaannya sendiri yang dipakai, jadi tidak bagusnya apa lah, aku masih ngaku. Jadi kebutuhan dari lebih dipakai daripada kebutuhan yang lainnya. Segitiga restitusi. Jadi semua area tadi untuk disiplin positif kita bisa melakukannya dengan cara segitiga restitusi. Oke. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Kita bisa bertanya pada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu pertanyaan kita untuk pertama menstabilkan identitas seperti itu. Yang berikutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita lebih seperti tadi, lebih meyakinkan bahwa anak itu melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Seperti yang tadi kita sudah bahas di awal tadi ya. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Bisa dengan kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita memberikan pengertian bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya salah untuk memenuhi kebutuhan kamu. Ada cara lain yang bisa lebih baik untuk memenuhi kebutuhan yang kamu inginkan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi di awal sebelum melakukan restitusi kita kan harus melakukan keyakinan jelas. Betul ya Bu? Nah di sini kita kembalikan ke anak. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Jadi kita kembalikan lagi. Kita lebih kepada memberikan keyakinan lagi, mengembalikan hal tersebut. Bahwa hal yang dilakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas. Tidak hanya itu, jadi tidak hanya melanggar keyakinan kelas saja, tetapi lebih kepada nilai kebajikannya sudah tidak ada. Jadi bagaimana cara kita mengembalikannya? Kita tanyakan kepada anak. Nah, saya sudah melakukan segitiga restitusi, bisa didengarkan. Kalau ini saya akan full memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Nanti silakan dicermati. Dan saya akan, karena video ini saya setting tidak saya kasih tulisan. Ini pasal apa, ini pasal apa, nanti ibu-ibu bisa, oh yang ini di sini. Gitu ya Bu. Ya
itu di situ. Karena nanti ibu bisa eh, apa namanya, kita analisis bersama. Ini nanti tidak 7 menit itu, hanya cukup beberapa menit saja, karena ini ada beberapa kali praktek segitiga restitusi nanti kita yang satu aja. Ini kasus pertama membolos ya, silakan didengarkan.
belum mengerjakan tugas. Begitu. Tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Dari video yang saya lakukan tadi, kira-kira kata-kata yang menstabilkan identitas yang mana itu? Kasih dulu. Yang bisa silakan lebih dari. Boleh. Silakan. Tidak harus sama persis kalimatnya, tapi intinya tadi saya mengatakan apa gitu. Kalau menurut saya, yang menstabilkan identitas tadi yang pada videonya mahasiswa tadi menguatkan identitas anak tersebut. Jadi Bu Karisma tadi memberikan semacam pernyataan yang membuat anak itu merasa tidak dihakimi atau tidak dipojokkan. Jadi tadi setiap orang pernah melakukan kesalahan, terus main game itu memang menyenangkan, terus main game itu menyenangkan, terus wajar kalau memang kita itu takut ketika masuk sekolah tapi PR kita itu belum dikerjakan karena takut untuk masuk sekolah. Itu kira-kira Bu, kalau salah mohon dikoreksi. Baik, tepat sekali Bu. Jadi di sini kita menstabilkan identitas anak-anak dulu ya. Jadi berbuat salah itu tidak masalah, tetapi harus kita cari cara-cara lain untuk lebih baik untuk mendapatkan kesenangan yang mereka inginkan. Begitu. Lalu yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Putri. Oke, terima kasih waktu yang diberikan Karisma. Terus terang tadi memang video yang disampaikan Karisma sudah baik, tapi suaranya agak menggema. Jadi saya berada di sini cek Ibu pada varitas tindakan yang salah. Tadi kayaknya itu Bu Karisma menanyakan ke siswa, ya, mengapa kamu kok melakukan boleh karena apa, alasannya apa, ya. Kemudian terus ditanya juga mengenai kenapa kamu membolos, akibatnya apa buat kamu sendiri, ya gitu tadi. Dan saya kurang tepat untuk mungkin ada kata yang salah karena suaranya kan. Itu aja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Ya, di sini tadi waktu validasi tindakan yang salah, saya mengatakan bahwa ada cara yang lebih baik untuk dapat memenuhi keinginan mereka yang anak tersebut dalam hal memiliki kesenangan bermain. Jadi mengatur waktu. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Monggo Bu Wahyu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi saya kurang semangat ketika mengamati video. Untuk tambahan yang ketiga adalah keyakinan ya. Kelihatannya tadi anak berkomitmen. Saya tadi juga ada anak mau bangun pagi atau apa ya, terus diantar orang tua dan sebagainya. Intinya komitmen yang ada dari dalam anak kemudian dia sampaikan ke jenengan itu merupakan bagian dari menanyakan keyakinan anak. Ya, betul sekali. Di sini menanyakan keyakinan bahwa kita kembalikan lagi ke keyakinan anak. Tapi saya menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, yaitu tidak tanggung jawab dan tidak berkomitmen. Tadi dikatakan bahwa benar bahwa dengan menanyakan hal itu apa yang direncanakan ke depannya itu untuk
menguatkan dia untuk lebih berkomitmen, lebih dan bertanggung jawab. Seperti itu. Itulah mengapa segitiga restitusi itu lebih disarankan kepada kita sebagai pendidik untuk lebih mengantarkan anak-anak ke stabil kelompoknya kembali seperti itu. Ada pertanyaan untuk segitiga restitusi, Bu? Sampai sini paham ya? Oke. Tadi di keyakinan kelas saya belum memperlihatkan video ya. Saya kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Ada kegiatannya seperti ini, Bu. Oke. Baik, sebelum refleksi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh dari sekarang boleh. Boleh. Baik, terima kasih Bu Karisma. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali materi dari Bu Karisma, sangat bagus sekali untuk kita anak sebagai pendidik di sini. Mengambil wawasan kita semua, ternyata kita masih jauh dari sempurna ya. Jadi selama ini kita lakukan ternyata banyak sekali yang perlu diperbaiki. Terima kasih Bu Karisma atas materinya. Saya punya pertanyaan untuk Bu Karisma. Jadi saya ini tertarik dengan segitiga restitusi yang tadi ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Bu Karisma. Pertanyaan saya adalah, apakah kita selalu menerapkan segitiga restitusi atau kapan kita saatnya melakukan segitiga restitusi? Apakah setiap ada siswa melakukan kesalahan atau setiap ada masalah dengan siswa, apakah kita harus menerapkan segitiga restitusi? Mohon penjelasannya Bu Karisma. Terima kasih. Terima kasih Bu Min. Pertanyaan kedua, silakan Bu Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang diberikan Bu Karisma sama dengan Bu Min. Ini seperti membuka lembaran baru bagi kita, lembaran tambahan bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Saya tertarik dengan segitiga restitusi. Secara konsep sangat baik ketika kita menghadapi anak karena dengan beda. Jadi di sini saya minta sharing ya, atau teman-teman ibu-ibu ada yang mengalami seperti saya, bagaimana bentuk restitusi dengan menghadapi anak-anak. Yang pertama, saya memiliki anak, saya sebutkan si Cinta gitu ya. Si Cinta itu membutuhkan sekali anak kebutuhan khusus Cinta. Ya. Ketika saya mengajar anak selalu membuat kegaduhan dan sebagainya. Otomatis sebagai guru, saya kan sedikit juga hukuman. Contoh misal anak saya minta untuk diam, karena kalau tidak diam dia akan mengganggu temannya. Bagaimana sharing dengan Bu Karisma? Contoh segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak-anak tanda kutip yang berkebutuhan cinta, dia secara akan lebih mungkin kurang, tetapi secara perilaku juga saya katakan kurang, tidak mengikuti pembelajaran, bahkan cenderung mengganggu. Jadi realnya ya Bu ya, real yang harus kita hadapi. Kemudian yang kedua, fenomena guru idola bahwa guru idola adalah bukan guru yang memberikan materi atau tanda kutip ya, memberikan informasi pelajaran atau membimbing dengan baik, tapi adalah anak kita itu guru idola adalah guru yang memberikan sedikit materi dan nilai yang baik. Itu kan contoh pola pikir yang negatif kalau saya menyebutkan. Bagaimana kita mengubah konsep dari anak? Saya juga sering mengatakan bahwa ilmu itu kan bermanfaat ya. Bahkan dikatakan bahwa ilmu itu kalau diagama itu meningkatkan derajat. Tapi kelihatannya itu tidak masuk ke otak masing-masing anak. Ya.
tadi pertanyaannya ya, karena waktu memang kita dibatasi waktu. Pertanyaan dari Bu Ulin. Kapan menerapkan restitusi, segitiga restitusi? Baik. Kapan kita melaksanakan segitiga restitusi? Tadi sama Bu Ani mungkin agak mirip ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Wahyu tentang anaknya yang spesial, yang tanda kutip sering membuat gaduh dan sebagainya. Sebenarnya anak-anak yang membuat gaduh itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Sebenarnya mereka punya potensi sebenarnya. Mereka punya pengen solo atau lebih tadi yang power ya. Kita kembali lagi di kebutuhan yang power. Ya. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu kita harus beri ruang. Jadi kapan kita restitusi tadi? Kita beri ruang dulu. Gitu. Jadi kita beri ruang, dia beri kesempatan untuk tanggung jawab. Jadi dia bisa menampilkan kekuatan dalam dirinya gitu. Karena kita sudah sudah underestimate adalah ini kayak iso. Justru kita adalah anak yang sering sokong itu sebenarnya bisa kalau dia mau. Tapi terkadang karena banyak cap-capnya itu, maka dari itu guru itu lebih diminta sedikit percaya sama anak dulu. Gitu. Saya kembali lagi ke pertanyaan ibu ya. Kapan menerapkan segitiga restitusi? Kapan kita melakukan segitiga restitusi? Saat anak kita lihat. Jadi kita sebagai guru kita kan harus selalu menuntun, selalu mendampingi anak-anak. Kalau kita lihat anak itu memiliki permasalahan yang kan awalnya dia rajin misalkan, tapi kok kebetulan dia beberapa hari ini tidak berangkat. Nah itu bisa kita ajak melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ada lagi saat anak dari melakukan kesalahan, nah itu bisa kita ajak segitiga restitusi. Tetapi yang saya katakan dulu, untuk melakukan segitiga restitusi, jangan hanya kita ngobrol saja, tapi kita punya data. Kita sudah pegang data, apa kesalahannya, apa kelebihannya, lalu apa yang tindakan-tindakannya dia yang salah, apa tindakan-tindakan mereka yang memiliki kelebihan. Jadi kita bisa komunikasinya lebih enak. Kalau kita hanya sekedar ngobrol, ya tidak ada artinya tanpa adanya tadi, tanpa datang segitiga restitusi gitu. Jadi ya. Lalu jawab pertanyaan dari Bu Wahyu, ada 3 pertanyaan ya Bu. Oke. Ya. Yang pertama, yang anak berkebutuhan khusus yang sering membuat gaduh di kelas tadi. Saya memberikan anak tadi nilai tidak pakai di semester 1. Saya berharap bahwa semester 2-nya anak mau bertanggung jawab. Tetapi kenyataannya setelah 3 bulan anak tidak mengerjakan 1 lembar pun. Padahal ketika bertemu saya dengan tadi, saya minta dia fresh semuanya 2 lembar. Dan itu dia nulis 2 baris. Besoknya lagi, mana cuma soal-soalnya. Baik ini Bu. Kadang ini Bu, anak itu tidak tahu tujuan pembelajarannya apa. Jadi aku janjian itu sih kamu buat apa? Itu anak yang tidak tahu. Nah itu kita itu yang ngasih tahu tujuan belajar itu apa. Contohnya, jadi saat kita ngobrol, jangan ngobrol dengan anak yang berkebutuhan khusus di depan teman-temannya. 1. Kenapa? Karena yang timbul ada
defense mechanism atau mekanisme pertahanan dirinya saja. Jadi aku yang sama di depan pemandu gitu. Jadi kenapa akan membanggakan? Karena mereka punya tadi kebutuhan fun, menyenangkan kok kalau bisa membuat Lari marah di depan teman-teman. Aku lebih kuat, power tadi. Jadi saran saya untuk mendekati anak tersebut, cari apa namanya tempat sendiri berdua. Kenapa tadi di segitiga restitusi saya bertanya berdua? Ya karena itu dia bisa apa namanya dari hati ke hati itu. Kalau kita sudah ibaratnya sudah bisa memegang hati dia, anak itu pasti berubah. Tapi memang tidak mudah, butuh kesabaran dan tidak boleh satu kali berkelanjutan. Begitu Bu. Untuk merubah anak yang dari A menjadi B itu butuh waktu dan itu butuh kesabaran sebagai pendidik gitu Bu. Betul sekali. Jadi kalau kita sudah mengajak mereka berdua berbicara, kita bisa melakukan praktek pendidikan restitusi. Tidak hanya satu kali Ibu. Kita saat pertama kita kasih jangka waktu. Kita lihat perubahannya. Kita pantau, kita manage. Kenapa kita posisi kontrol manage tadi? Jadi kalau sudah dilakukan sudah tidak jangan. Tapi kita selalu continue mendampingi dia. Gitu ya Bu. Lalu yang kedua, untuk fenomena guru idola. Tidak, itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita bahwa guru itu bermacam-macam. Nah, salah satunya kenapa adanya kegiatan ini, sebenarnya kita ini ingin apa namanya menularkan daya diri kita ke guru tersebut. Tapi kalau memang guru tersebut memang dari suaranya gitu, kan kita nggak bisa merubah ya. Yang bisa merubah seperti tadi kontrol diri itu tidak bisa dari luar, tapi dari diri kita. Nah, tidak mudah Bu, pandangan anak kita ibaratnya ini, itulah biar jadi bonus sebenarnya. Tapi sebagai kita yang dulu yang ingin mengantarkan mereka ke tujuan pembelajaran yang lebih baik, kita harus bersamai mereka itu. Jadi sekolah itu ngurus sekolah-sekolah saja, tapi gimana caranya biar mereka itu bisa membuat belajar itu bisa diaplikasikan ke kenyataan gitu. Jadi kalau kita merubah dulu yang idola tadi ke yang lebih baik memang susah tanpa adanya kerjasama dari stakeholder yang ada di sekolah kita. Dan gitu ya Bu. Lalu yang berikutnya fenomena zonasi. Bagaimana caranya membuat anak-anak yang sudah memiliki tingkat belajar yang baik dimasuki anak-anak yang tingkat belajarnya masih rendah. Di awal belajar, di awal tahun ajaran baru, kami BK terutama ya pasti memiliki kegiatan pemetaan. Nah, itu bisa Ibu lakukan di kelas Ibu di dewan kelas ya. Jadi pemetaan awal Ibu, jadi dipetakan anak-anak di angket, observasi, wawancara. Jadi ini kan bisa memetakan ini anaknya yang seperti ini anaknya yang ini begitu. Lalu anak yang sudah yang ada ibarat memiliki motivasi belajarnya kurang itu bisa diajak ngobrol bareng gitu. Jadi ini tambahan pekerjaan memang, tapi untuk membuat anak lebih baik itu perlu dilakukan. Jadi anak-anak yang beberapa anak tadi diajak ngobrol bareng dikasih
Ya dikasih seperti segitiga itu tadi, dibuka pikirannya, diberikan motivasi, diberikan dialog-dialog yang membuka dia berpikirnya lebih baik seperti itu. Jadi tidak bisa, dan itu pun tidak bisa apakah dia langsung bisa baik Bu. Tetap kita sebagai guru harus selalu mendampingi. Bisa kolaborasi Ibu, bisa di kurikulum Merdeka Belajar itu ada salah satu kolaborasi ya Bu. Ibu bisa kolaborasi dengan wali kelas, guru BK, orang tua. Jadi semua stakeholder di sekolah itu berkolaborasi untuk anak tersebut. Kalau benar-benar Ibu tidak bisa, ibaratnya sudah mencoba tapi kurang berhasil seperti itu. Begitu Ibu. Berbeda maksudnya. Kalau saya sadarkan dengan anak yang lain, tidak mungkin itu tidak satu oleh kakak. Kemudian kalau saya misal salah satu ini ya, implikasi diskusi. Kemudian saya meminta mereka di luar konteks secara akademik, itu boleh nggak? Secara seharusnya punya arah, kemudian mereka boleh sangat boleh. Ini modul yang saya pelajari di modul 2.1. Betul, namanya diferensiasi konsep. Pembelajaran diferensiasi Bu. Ya, jadi gini Bu, yang menarik di kurikulum Merdeka Belajar, ya, Bu ini tambahan sedikit. Di kurikulum Merdeka Belajar itu kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan anak yang lain. Mereka punya keunikan masing-masing. Betul sekali yang dikatakan Bu Wahyu. Kita bisa memberikan respon yang berbeda sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Gak mungkin anak yang tidak bisa membuat video, ya harus kamu bisa. Ada yang tipe pembelajarannya menulis, dia harus lihat video, kamu harus bisa. Tidak bisa seperti itu. Karena itu kenapa kita harus memetakan di awal. Jadi kita bisa mendesain pembelajaran sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Intinya apa Bu? Pembelajaran itu tujuan pembelajaran kan? Ya Pak. Kan kalau membuat RPP kan ada tujuan pembelajaran. Ya, siswa mampu dan sebagainya kan di RPP ya. Nah itu kalau Ibu sudah memetakan anak, kan dalam misalkan ada anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa punya, misalkan kan tidak mungkin disamakan. Ada yang tadi seperti Ibu dibiarkan tidak mungkin disamakan. Jadi RPP itu kenapa harus dibedakan? Tujuan pembelajaran yang harus dibedakan karena mereka bisa mencapai itu pun sudah bagus. Jadi nilainya patokannya tujuan pembelajaran sesuai dengan keunikan anak masing-masing, tidak bisa disamakan. Adil belum tentu sama seperti itu. Setuju? Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang terakhir adalah refleksi ya Ibu. Silakan nanti bisa menulis, bisa dipotong dulu. Nanti akan saya bagikan kertas. Silakan Ibu bisa menuliskan di kertas yang sudah disediakan. Nanti kertas itu saya minta sebagai saya apakah penyampaian saya bisa sampai ke ibu semua. Jadi ya Bu.
Baik, terima kasih.